Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita. Kali ini kita bakalan bahas, ini bukan spekulasi ya, tapi menurut analisa. Kemungkinan kalau dilihat dari analisa dan pola perdagangan di cryptocurrency, eh, saya bisa melihat bahwa sewaktu-waktu Dogecoin ini akan bisa anjlok kembali ke harga dasar awalnya. Kenapa gitu? Karena dari eh, berita yang berkembang, Dogecoin ini naiknya karena komunitasnya yang sangat tinggi. Kita tahu dalam perdagangan, dalam investasi, tren memang sangat penting, tapi akan ada masanya suatu ketika tren akan berubah dan akan ditinggalkan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita melihat seperti Bitcoin atau Ethereum, mereka udah memiliki dasar yang luar biasa di awalnya gitu loh, karena mereka yang awal-awal dan pertama yang muncul di perdagangan Bitcoin ini gitu loh. Oke, kita lihat ya teman-teman, untuk Dogecoin ini sebenarnya sungguh sangat kenaikannya sangat luar biasa ya. Jadi untuk proses turunnya pun mungkin sangat luar biasa juga cepatnya nanti gitu. Jadi kita buka dulu deh. Kita buka. Oke. Sekarang memang di harga 9.005 ya, di tanggal 7 Mei. Teman-teman. Di tanggal 7 Mei di harga 9.000. Oke. Kita bakalan buka per satu hari. Kenapa saya katakan tadi Doge ini bisa tiba-tiba akan kembali ke harga dasar, yaitu di harga ini, di harga seratusan ya, di harga seratusan. Karena dalam prosesnya sampai ke titik ini itu memang luar biasa. Semua orang mengejar ke sana, semua orang ambil ke sana gitu. Kita ambil secara per one weeks-nya. Oke. Coba teman-teman lihat semua ya. Coba teman-teman lihat. Dari neraca perdagangannya ya, itu sangat santai sekali di awalnya. Lalu tiba-tiba langsung naik ya, teman-teman. Langsung naik di sini. Oke. Kalau dalam perspektif investasi ini aneh. Ya. Aneh. Dan ini cukup unik ya. Oke. Kalau di neraca saham orang mungkin akan berpikir oh ini akan terjadi ini. Ya. Dalam neraca bukan neraca, dalam orang analisa forex, orang akan melihat oh ini akan ada terjadi turun kembali di waktu-waktu. Begitu juga dengan Doge ini, kita melihatnya ini bisa sekali untuk turun kembali. Karena kita tahu Doge, saya ulangi lagi, Doge naik karena komunitas yang tinggi. Ya, ketika komunitas udah selesai ya, udah sampai di tahap ini, berarti nanti akan ada masanya Doge akan ditinggalkan dan akan berpindah ke kripto yang lainnya. Saya bukan mau berasumsi atau gimana. Lalu salah satu faktor kenapa Doge ini bisa naik karena ada di belakang proses ini gitu loh. Ketika Elon Musk mengatakan Doge akan bisa sampai di $1 per koinnya. Oke. Orang banyak membeli itu, orang mengejar itu gitu loh. Lalu kemarin di tanggal berapa itu kemarin sempat ada di harga bukan ya, investasi di nilai 2 miliar di dalamnya. 2 triliun ya. Jadi 2 triliun proses di dalamnya. Bagaimana tidak jadi luar biasa gitu loh. Jadi buat teman-teman, saya berharap teman-teman tetap hati-hati dalam proses investasi di cryptocurrency ini. Memang benar, dalam cryptocurrency segala sesuatu itu bisa tiba-tiba. Kita lihat Doge, lalu kita lihat Bitcoin ya. Teman-teman lihat juga Bitcoin.
Bitcoin juga terjadi kenaikan. Tapi ada prosesnya. Kenapa saya katakan ada proses? Karena ada fase kenaikan Bitcoin itu dari beberapa waktu, ya. Oke, ini kan di sini di 2021 itu kan naiknya luar biasa tinggi, ya. Tapi sebelumnya itu dia udah memang dalam kondisi menanjaknya terus, ya. Menanjak terus. Dilihat di 219 itu ya. Di 2018 nih lihat 250 juta. Ada proses yang dilewatinya. Kalau Doge tadi prosesnya sangat instan teman-teman, ya, sangat instan. Jadi untuk kemungkinannya kembali ke awal sangat dikatakan mungkin. Beda dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin kita lihat ini lompatnya 91, ya. Tidak ada yang menembus di harga 200 rupiah, ya. Tidak ada. Lalu tiba-tiba naik. Ya, kalau kita secara analisa teman-teman bisa lihat secara analisa logika aja deh gitu lah. Ini bukan saya mau propaganda supaya orang nggak beli Doge lagi, bukan begitu gitu. Tapi investasi harus tetap menerapkan sistem kehati-hatian teman-teman. Oke, kita lihat aktivitas market, ya. Kita jumlah. Oke, lihat. Ini orang sudah mulai melakukan proses beli. Market luar seperti ini, ya. Orang sudah mulai aktivitas beli. Lalu kita lihat saja di sini, itu kan kenaikannya sangat fantastis teman-teman, ya. Oke, lihat posisinya 824 miliar rupiah proses transaksi di dalam. Lalu apalagi kita juga melihat di sini, sebelumnya kemarin itu kan Doge yang dibom orang-orang untuk investasi. Sekarang kita lihat semuanya terbagi mulai rata. Di Doge ada 800-an, di BTT ada 400-an, di BCD ada 321-an, di ETC ada sekian, lalu XRP sekian. Semuanya udah dibagi. Dengan artian setelah proses dibagi itu beberapa cryptocurrency mengalami penurunan gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati, concern dalam proses investasi ini. Jangan tergiur dengan kenaikan cepat. Nanti tiba-tiba teman-teman ketika komunitas sudah mulai meninggalkan kriptonya yang menghasilkan uang teman-teman akan berkurang secara drastis karena kejadian tersebut. Ya teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman anggap ini apa sih pembicaraannya, enggak. Kita cuma mau ngasih gini loh posisinya, dan ini akan terjadi, kemungkinan terjadi teman-teman, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan yang saya sampaikan ini dan kita sama-sama fokus buat investasi teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.